Tidak terasa kita telah ada di anak tangga yang terakhir di bulan yang ketiga. Kita kedapatan ada dengan keadaan yang baik-baik saja. Walaupun saya percaya ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak harapan yang belum bisa terselesaikan, yang belum mampu kita lewati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang mau berbicara dengan Tuhan, minggu kemarin itu dibilang doa. Ketika kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, itu berarti kita menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan hati kita, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, bahkan pergumulan kita. Bagaimana dalam doa yang kita persembahkan bagi Tuhan, sehingga doa itu bisa dijawab oleh Tuhan. Ada hal yang sebenarnya kita harapkan, yang kita inginkan, tidak sama ketika diperhadapkan dengan kenyataan. Kita menginginkan sesuatu dari Tuhan supaya Tuhan mau laksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita, tapi pada akhirnya apa yang kita harapkan itu tidak kunjung tiba. Tuhan merancang yang lain. Pernah kita alami dalam kehidupan kita? Pasti. Kita berdoa untuk Tuhan, Tuhan semoga hidup saya baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik-baik. Tuhan berkati usaha saya supaya usaha saya lancar, pendapatan saya cukup, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Pertanyaan untuk kita, kenapa doa itu tidak dijawab? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada begitu banyak penghambat doa. Penghambat terbesar doa itu adalah dosa. Jadi ketika seseorang berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, ketika dia berdoa untuk Tuhan dalam keangkuhan dan keegoisannya, dalam keinginan dagingnya, maka doa itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengakhiri bulan yang ketiga di tahun 2023, kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana seorang Yesus melakukan segala sesuatu bukan karena maunya. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah doa yang dimaksud. Segala sesuatu yang kita lakukan, pernahkah kita bertanya dalam kehidupan kita bahwa yang saya buat ini menurut kehendak Tuhan, atau menurut pikiran saya, atau menurut maunya saya, atau menurut keinginan saya? Sehingga kadangkala dalam doa itu kita mendapat jawaban-jawaban yang mengecewakan kita. Karena bukan salah kita berdoa, tapi kita terlalu memaksakan kehendak kita supaya Allah mengerjakan kehendak kita. Padahal sebenarnya yang harus kita kerjakan dalam doa itu supaya apa yang difirmankan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini pun firman Tuhan yang sama mengingatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa Yesus yang adalah seorang anak Allah, dia turun sebagai seorang manusia rendah. Dia rela melakukan apa yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Dia taat melakukan segala sesuatu, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Lalu pertanyaan untuk kita, lalu kita ini siapa? Kita yang tidak ada harga, kita yang tidak punya kuasa apa-apa, kita yang tidak punya pamor apa-apa, bikin diri inti di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mau menunjukkan bahwa dalam kealahannya, dalam kemanusiaannya, dia tunduk, dia taat melakukan apa yang difirmankan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan dalam bacaan firman Tuhan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau kita kilas balik sejarah datangnya Yesus sebagai Mesias, orang Israel itu tidak mengharapkan Yesus datang membawa damai. Tapi orang Israel berharap Yesus datang bawa kemenangan, sebab mereka berperang. Tapi yang Yesus datang bawa yang lain. Sejarah ini dia berlaku sampai dengan hari ini. Bagi Bapak Ibu saudara dan saya yang adalah Israel masa kini, kita juga berlaku yang sama. Kita mengharapkan Allah itu mengerjakan apa yang kita mau, tanpa pernah kita bertanya kepada Tuhan Allah, apakah yang saya lakukan ini benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau sebaliknya. Bapak dan Ibu saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11 itu dibagi 3 bagian. Yang pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa sebagai seorang anak Allah dalam kemanusiaannya, dia tidak pilih kuda yang gagah perkasa yang tinggi. Ada yang pernah lihat kuda? Anak-anak sekolah minggu, don't lihat di mana? Di Sorong sini saya jalan dari ujung ke ujung tak ada kuda. Don't lihat di gambar. Kuda di Indonesia itu beda dengan kuda di negeri seberang sana. Kuda di Indonesia itu kita berdiri sampai di sini karena saya pun kuda 9. Tapi kalau kuda di luar negeri sana tuh dia lebih tinggi dari kita. Kita yang bilang tinggi di sini 180, berdiri dengan orang luar negeri, orang barat itu kita dikatakan pendek. Yang pernah pergi ke barat bisa tahu. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus tidak memilih kuda, tapi Yesus memilih keledai? Keledai kah kedelai? Iya. Yesus memilih binatang yang sangat lemah, yang mudah untuk ditunggangi, supaya Yesus mau menunjukkan kepada bangsa Israel, kepada orang banyak, bahwa dia tidak perlu ditinggikan, sebab pada waktunya juga dia akan ditinggikan. Yesus mau mengajarkan asas yang pertama, kerendahan hati, kerendahan diri kita sebagai seorang pelayan. Yesus adalah pemimpin dari 12 murid. Kalau sekarang kita kenal Yesus itu adalah pemimpin perusahaan tertua di dunia. Betul toh? Perusahaan yang tertua di dunia itu perusahaan milik Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara dan saya adalah anak-anak perusahaan itu. 2023 tahun yang lalu tidak ada perusahaan yang lebih tua dari itu. Nah Bapak dan Ibu saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dia sebagai seorang anak Allah mau memilih tempat yang terendah untuk menunjukkan bahwa seorang hamba itu ada di tempat yang rendah. Tapi apa reaksi dari orang banyak pada saat itu? Orang banyak berseru-seru seperti nats pembimbing kita katakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ada yang tahu arti Hosana? Ya, anak sekolah minggu elo tahu Hosana saja. Hosana artinya
Atau saya tanya nama-nama yang mirip-mirip. Kantoria. Menyanyikan Hosiana, apa artinya? Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka berseru supaya diselamatkan. Tolonglah kami supaya diselamatkan. Apa artinya bagi Bapak Ibu saudara dan saya? Kalau dalam kehidupan iman kekristenan kita dewasa ini, apa yang harus kita serukan untuk Tuhan? Kita berseru, Tuhan tolong kita dalam seluruh pergumulan kita. Tapi benarkah praktek hidup kita sandarkan untuk Tuhan? Hal yang kedua Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian dari ayat 6 sampai ayat 8 menjelaskan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus mendapat sambutan yang luar biasa dari penduduk Yerusalem, sebab mereka adalah para pengikut Yesus. Mereka sangat menghormati Yesus. Mereka menghamparkan pakaian mereka, ada yang buka pakaian lalu taruh, ada yang potong ranting-ranting lalu taruh, ada yang potong ranting-ranting pohon palma itu atau palem yang kayak daun kelapa itu lalu taruh. Apa artinya itu Bapak dan Ibu? Mereka memberikan penghormatan kepada seorang pelayan Tuhan yang datang dalam nama Tuhan. Yesus yang datang dengan kerendahan, dia disambut sebagai seorang raja damai yang membawa kedamaian bagi penduduk Yerusalem saat itu. Lalu pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 menjelaskan bahwa orang banyak yang mengiringi Yesus berseru, Hosana bagi anak Daud, yang tadi dikatakan artinya biarlah keselamatan itu menjadi milik kita. Tolong selamatkan kami. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, ketika menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita semua diminta untuk belajar mengikuti contoh dan teladan dari Yesus Kristus. Dia tidak pernah mempertahankan miliknya sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia rela menjadi seorang hamba, seorang manusia yang melakukan kehendak Bapa. Yesus memberikan contoh sebagai seorang pelayan harus punya sifat rendah hati. Yesus memberikan contoh itu, bahkan dalam bacaan ini juga disampaikan bagi kehidupan setiap kita. Kalau kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harga kita adalah mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang kedua Bapak dan Ibu saudara, sebagai manusia, Yesus mengalami penderitaan secara fisik maupun mental. Tapi dalam penderitaannya Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah bersungut. Yesus tidak pernah marah. Yesus tidak pernah kecewa. Tapi dalam kerendahan hatinya, dia membawa semua itu bagi Tuhan Allah dalam doanya. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa contoh yang Yesus berikan bagi kita? Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, tidak perlu kecewa, tidak perlu marah. Kalau ada orang yang benci kita, tidak perlu balas dengan kebencian. Sebab ketika saudara dan saya membenci mereka yang membenci kita, upah kita lunas. Penghakiman tidak akan berlaku bagi orang itu. Tapi kalau saudara dibenci, lalu saudara mengampuni, saudara memaafkan, maka penghakiman akan berlaku untuk orang itu. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melakukan misi dari Bapa, Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, supaya genaplah firman. Yesus mau menggenapi apa yang difirmankan Allah lewat para nabi dalam kitab-kitab kebenaran. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara dan saya? Apa yang mau kita genapi? Kalau orang kata kita tidak puas, kita angkat balas di apa?
di Facebook, di WhatsApp, status kita naik, postingan kita naik. Sesungguhnya pada saat kita sampaikan itu, upah kita lunas, tidak ada penghakiman yang diberikan Allah bagi orang yang membenci kita. Tapi belajarlah seperti yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi kalau kita belum mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, jangan pernah berdoa Bapa kami. Sebab kita mempermainkan Tuhan dalam doa. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar dari teladan Kristus, tetap rendah hati, tidak merasa diri sombong. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Raja, tapi Dia mau hadir dalam rupa manusia demi misi penyelamatan dunia ini. Sebagai hamba-hamba Allah, haruslah kita taat serta rendah hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita berdasarkan karunia yang ada pada diri kita masing-masing. Selamat mengakhiri bulan Maret dan selamat memasuki bulan yang baru, bulan April. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin.